Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 3 dengan anggota 1 Putri Laili Wijaya Stuti NIM 193141004, 2 Ririn Erlina NIM 193141014, 3 Anesia Ica Permatasari NIM 193141016, 4 Yuanita Indah Sabila NIM 193141020, 5 Dila Ardana Reswari NIM 193141028, 6 Rinvi Saputri NIM 193141032. Di sini kelompok kami mengambil kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Pengertian tumbuhan. Apa sih tumbuhan itu? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman dan pohon. Contoh tumbuhan di sekitar kita yaitu pohon mangga, bunga mawar, lidah buaya, pohon pisang, dan ketela pohon. Contoh tumbuhan di sekitarku. Yang pertama, pohon mangga. Bentuk akarnya tunggang, bentuk daun berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing, tergantung varietasnya. Tulang daun menyirip, bentuk biji berkeping dua atau dikotil. Manfaatnya, buah mangga sebagai sumber vitamin A dan C yang tinggi. Pohon mangga mempunyai daun yang rimbun sebagai peneduh, membuat sejuk di sekitar rumah dan menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia. Kumpulan akar pohon mangga yang kuat mencengkram tanah, memberikan perlindungan terhadap tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu bunga mawar. Bentuk akarnya serabut, bentuk daunnya majemuk. Pada di slide ini kita akan membahas mengenai tanaman lidah buaya. Apakah anak-anak sudah mengetahui tanaman lidah buaya itu seperti apa? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Bentuk akar dari tanaman lidah buaya itu serabut, sedangkan bentuk daun itu berbentuk lebar, di bagian ujung meruncing dan berduri. Sedangkan manfaatnya itu dapat menyembuhkan luka, dapat mengurangi ketombe, mencegah tanda penuaan dini, efektif melembabkan kulit, serta menghidrasi kulit. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai pohon pisang. Apakah anak-anak mengetahui tentang pohon pisang yang terdapat di lingkungan sekitar? Pasti anak-anak sudah paham kan? Oke. Bentuk akar dari pohon pisang itu adalah tunggang dan bentuk daun itu berbentuk seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di lengannya. Sedangkan manfaatnya yang dari batang itu bidang pertanian sebagai media tanam untuk berbudidaya jamur, sedangkan daun untuk membungkus makanan seperti lemper, kue basah, dan lain sebagainya. Sedangkan jantung pisang itu juga bisa dimanfaatkan untuk disajikan kuliner atau bahan makanan. Kemudian, buahnya itu dapat dikonsumsi langsung sebagai pencuci mulut ataupun diolah untuk menghasilkan makanan baru seperti pisang goreng, kolak, kue bolu, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga akan membahas mengenai ketela pohon. Anak-anak sudah paham kan mengenai ketela pohon itu seperti apa dan bentuknya kayak gimana? Di sini bentuk akar itu seperti serabut. Kemudian bentuk daun itu menjari. Dan manfaatnya itu daun atau pangkal paling mudah dimanfaatkan sebagai lalapan. Jadinya itu daunnya itu dimakan bisa untuk lalapan. Kemudian daun yang sudah tua dijadikan
pakanan ternak atau pakan ikan. Dijadikan pagar hidup untuk diambil kelak daun mudanya sebagai lalapan. Kemudian buahnya itu dijadikan bisa dijual sebagai hasil bumi bagi petani dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi. Apakah anak-anak mengetahui tentang karya seni rupa 3 dimensi? Jika belum, Ibu akan menjelaskan. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Sedangkan ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 unsur. Yang terpenting itu panjang, lebar, dan tinggi. Serta dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, dari belakang, dari samping, bahkan dari atas. Kemudian, pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik atau garis dan bidang atau bentuk. Kemudian, ini ada contoh gambar mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Ada patung, ada vas bunga, ada guci, dan ada benda yang terbuat dari plastisin. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Bila Ibu ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat kerajinan tangan menggunakan plastisin. Sebelumnya, kita mempersiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan plastisin yang berwarna-warni. Ini ada hijau, ada pink, ada oranye, kuning, dan ada merah. Dengan alat yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan lidi, dan kita menggunakan gunting. Kita akan membuat bunga matahari. Nah, kita memasuki pada tahap awal. Pertama, kita akan membuat ini untuk kelopak bunganya. Ini caranya dengan digulung-gulung seperti ini. Kalau ini juga, ini nanti untuk tangkainya ya. Kalau ini nanti untuk di tengah-tengah bunga itu, dan ini nanti untuk bagian daunnya. Bisa dicontoh ini dibentuk seperti ini terlebih dahulu. Untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua, kita tadi bisa potong yang bagian-bagian orang ini menjadi beberapa bagian ya. Kemudian kita gulung-gulung lagi dan ditekan seperti ini. Nanti akan membentuk seperti ini. Itu. Kemudian lagi dibulat-bulat-bulat. Kemudian ditekan lagi sampai menjadi beberapa bagian ya. Setelah ditekan sampai menjadi bentuk seperti ini, kita akan menyusunnya menjadi sebuah bunga. Caranya, kita tempel pada yang kuning-kuning tadi. Seperti ini. Setelah selesai disusun, nanti akan terbentuk seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daunnya dengan cara seperti yang membuat kelopak bunganya tadi, dengan cara dibulat-bulat kemudian ditekan kembali. Setelah jadi, kita akan membentuk bunganya, yaitu kita susun antara batang, daun, dan bunganya. Nah, inilah hasil akhir dari bunga mataharinya tadi setelah disusun ya. Jadi tadi disusun antara bunga, daun, dan batang. Kemudian kita tambahi dengan vas bunga. Inilah jadinya. Mungkin anak-anak di rumah bisa membuat yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif lagi ya.
anak-anak di rumah dapat membuat